Selamat datang di Arsip Tengah Malam, tempat di mana kisah-kisah yang terlupakan kembali ditemukan. Cerita tentang suara yang tak seharusnya terdengar, tentang tempat yang tak seharusnya didatangi, dan tentang sesuatu yang mungkin sedang memperhatikanmu sekarang. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan lihat ke belakang. Sebuah rumah kos berlantai 2 di daerah dekat sisa-sisa benteng tua Yogyakarta. Lantai atas terbuat dari kayu jati tua yang selalu berderit setiap kali diinjak, dengan lorong panjang yang minim cahaya. Kamar nomor 13 terletak di ujung paling pojok lorong atas, berhadapan langsung dengan sebuah pohon kamboja besar di halaman. Pokoknya, lewat jam 11 malam, kamu tidak boleh keluar kamar. Kalau ada yang mengetuk pintu atau memanggil namamu dari luar, abaikan saja sampai subuh, ujar Ibu Retno datar, sambil menyerahkan kunci kuningan berkarat dengan gantungan angka 13 kepada Fajar. Fajar hanya tersenyum tipis, menganggap itu hanyalah aturan orang tua zaman dulu agar mahasiswanya tidak keluyuran malam. Baik Bu, terima kasih. Fajar pun mulai menata barang-barangnya di kamar nomor 13. Kamar itu cukup luas untuk harga 300.000 sebulan. Hanya saja ada aroma aneh, seperti besi berkarat bercampur wangi bunga mawar layu yang pekat di sudut dekat lemari pakaian kayu tua bawaan kos tersebut. Seminggu pertama, semuanya berjalan normal. Fajar sibuk dengan tugas kuliahnya yang menumpuk. Namun ketenangan itu hancur saat malam menjelang ujian tengah semester. Tepat pukul 23.45 WIB, suasana kos mendadak menjadi sunyi senyap. Suara kendaraan dari jalan raya yang biasanya terdengar samar, tiba-tiba hilang total. Suhu udara di dalam kamar Fajar merosot tajam, membuat uap dingin keluar dari mulutnya setiap kali ia bernapas. Derit, derit. Suara langkah kaki yang berat terdengar dari ujung lorong lantai 2. Langkah itu terdengar seperti diseret, mendekat perlahan ke arah kamarnya di atas papan kayu jati luar. Srek, srek. Fajar menahan napas, matanya terpaku pada celah bawah pintu kamarnya. Ia melihat bayangan sepasang kaki manusia yang pucat, tanpa alas kaki, berhenti tepat di depan pintunya. Tok, tok, tok. Pintunya diketuk 3 kali dengan ritme yang sangat lambat. Fajar, buka. Buku tugasmu tertinggal di bawah. Suara seorang wanita terdengar sangat lirih dari balik pintu. Anehnya, suara itu terdengar sangat dekat, seolah si wanita sedang menempelkan bibirnya di lubang kunci pintu. Fajar merinding hebat. Ia tahu itu bukan suara Ibu Retno, apalagi suara Doni. Ia memilih meringkuk di bawah selimut sambil menyumbat telinganya dengan earphone. Teror ketukan itu terus berlanjut setiap 10 menit sekali hingga azan subuh berkumandang. Keesokan harinya, dengan lingkaran hitam di bawah mata karena kurang tidur, Fajar mencegat Doni yang baru keluar dari kamar mandi lantai 1. "Mas Don, semalam ada yang iseng ngetuk pintu kamar saya ya?" tanya Fajar langsung. Doni menghentikan langkahnya, menatap Fajar dengan tatapan iba. "Kamu penghuni baru di nomor 13 ya? Sudah saya duga. Dengar Jar, lantai 2 itu sudah dikosongkan sejak 5 tahun lalu. Di atas itu cuma ada kamarmu, sisanya dikunci." Doni mendekat, lalu berbisik. "Tahun 1940-an, kos ini adalah rumah penyiksaan zaman penjajahan. Kamarmu itu dulu tempat pembuangan mayat wanita-wanita yang dieksekusi. Jangan pernah sekali-kali kamu menjawab atau membuka pintu kalau diketuk malam-malam. Sekali kamu buka, dia tidak akan mau keluar dari kamarmu." Fajar pulang ke kamarnya dengan tubuh gemetar. Rasa tidak percaya tahayulnya runtuh seketika. Ia berniat mengemas barang-barangnya sore itu juga untuk pindah. Namun malangnya, sore itu hujan lebat mengguyur Yogyakarta hingga memicu pemadaman listrik total.
Fajar terjebak di dalam kamar nomor 13 yang gelap gulita sejak pukul 8 malam. Karena kelelahan, ia tertidur di atas kasurnya yang dingin. Tepat pukul 0.00, Fajar terbangun karena mendengar suara tangisan wanita yang sangat pilu. Suara itu bukan dari luar lorong, melainkan dari dalam lemari pakaian kayu di sudut kamarnya. Kri. Pintu lemari itu terbuka sendiri dengan lambat dalam kegelapan. Dari dalamnya, merayap keluar sesosok wanita berpakaian gaun putih kuno Belanda yang sudah koyak dan berlumuran lumpur hitam. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot merah tanpa kelopak, dan lehernya tampak patah tertekuk ke samping. Fajar histeris. Ia melompat dari kasur dan berlari ke arah pintu kamar. Ia memutar grendel pintu dengan panik, mencoba membukanya. Namun, pintu itu seperti terkunci rapat dari luar. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, dari arah luar koridor yang gelap, ada yang mengetuk pintu kamar Fajar lagi. "Fajar, buka pintunya, Nak. Ini Ibu Retno bawa lilin." Suara pemilik kos terdengar dari luar. Tanpa pikir panjang karena ketakutan setengah mati oleh sosok di dalam lemari, Fajar langsung membuka kunci dan mendobrak pintu kamarnya keluar. "Bu, tolong saya, Bu," jerit Fajar. Namun, begitu pintu terbuka, tidak ada Ibu Retno di sana. Lorong itu kosong melompong. Dan saat Fajar berbalik ke dalam kamarnya, sosok wanita bergaun putih dari dalam lemari tadi sudah berdiri tepat di hadapannya, hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Jari-jari tangan makhluk yang dingin seperti es itu langsung mencengkeram rahang Fajar, sementara mulutnya yang robek mengeluarkan bau busuk bangkai yang menyengat. "Terima kasih sudah membukakan pintu. Sekarang giliranmu tinggal di dalam sini." Keesokan harinya, Doni dan Ibu Retno mendatangi kamar nomor 13 karena Fajar tidak kunjung turun untuk kuliah. Pintu kamar ditemukan tidak terkunci dan terbuka sedikit. Saat mereka masuk, kamar itu kosong melompong. Barang-barang Fajar masih tertata rapi, namun pemuda itu lenyap tanpa jejak. Satu-satunya keanehan yang ditemukan adalah lemari pakaian kayu tua di sudut kamar yang kini terkunci rapat dari dalam. Ketika pihak kepolisian datang dan mendobrak lemari tersebut, mereka tidak menemukan tubuh Fajar. Namun, di dinding bagian dalam lemari kayu itu terdapat ukiran tulisan tangan segar yang dipahat menggunakan kuku hingga berdarah, berbunyi, "Tolong saya. Di sini gelap," beserta bercak darah segar milik Fajar yang masih basah. Fajar telah menjadi penghuni abadi berikutnya di kamar nomor 13. Kalau kamu menikmati cerita malam ini, jangan lupa subscribe Arsip Tengah Malam. Karena besok malam, mungkin giliran ceritamu yang akan kami buka.